Di dalam cerita Paulus, ya di Kisah 14 ayat 9, ketika itu dia berbicara kepada satu kelompok orang, dan ada satu orang yang lumpuh, dan orang itu dikatakan oleh firman Tuhan mendengarkan dia. Dan ketika dia mendengarkan, ada firman yang membuat iman orang itu bangkit. Nah, ketika Paulus melihat orang itu ada imannya, sehingga Paulus pun bergerak, berdoa, dan menyembuhkan orang itu. Tapi kalau dia mendengar saja tanpa ada bangkit iman dalam diri kita, nothing gitu. Nah, ketika Yesus juga mengutip Yesaya, dikatakan di Matius 13 ayat 15 ini, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ada kekuatan bagi kita ketika kita mendengarkan suara firman Tuhan, dan kekuatan itu apa? Akhirnya kita boleh mendapatkan kesembuhan. Firman Tuhan juga katakan di Lukas 8:6-18, mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan. Jadi pendengaran kita atau mendengar itu hanya separuh jalan, saudara. Kesembuhan bagi mereka yang sedang mengalami gangguan mental dimulai ketika ada orang-orang, baik itu awam maupun profesional, yang mendengarkan mereka. Nah, saudara, ada kata yang namanya compassion ya. Compassion itu menyangkut simpati, karena ini hal-hal yang perlu kita dapatkan, kita peroleh ketika kita mendengar. Simpati, compassion, artinya mau bersama-sama dengan orang yang tidak beruntung, mau bersama-sama dengan orang yang sedang menderita. Compassion itu sangat penting untuk ketika kita bisa mendengar, kita juga mendengarnya dengan ada keibaan, keharuan, dan ingin untuk menolong mereka. Otomatis bagi orang penuh compassion itu disediakan tempat oleh Yesus. Dalam Matius 25 ini, Yesus melihat orang-orang yang compassion itu, yang penuh belas kasih, penuh keibaan, keharuan itu, mereka memberi makan, minum, mengunjungi orang sakit yang di penjara. Pokoknya orang compassion itu peduli kepada orang-orang yang menderita. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan dia adalah orang-orang yang lapar, haus, dan sakit dan di penjara. Dia sendiri. Di mana ada penderitaan, seakan-akan Yesus berkata, aku sedang ada di sana. Dari sini kita harus belajar juga untuk mengubah sikap kita menjadi compassionate pada orang-orang lain di sekitar kita. Dan khususnya orang-orang yang sedang mengalami gangguan mental. Firman yang hidup Yesus sendiri adalah rujukan kita. Nah, dalam kisah perempuan Samaria, saudara, ketika dia ditegur oleh Yesus atau disapa oleh Yesus, kata tepatnya, Yesus pada waktu itu tinggal sendiri karena murid-muridnya pergi mencari makan di kota. Perempuan Samaria ini, saudara, datang mencari minum atau air, lalu Yesus berkata kepadanya, berilah aku minum. Berilah aku minum. Kalau kita melihat apa yang Yesus lakukan, dia peduli dan dia memulai satu percakapan. Dia memulai satu usaha untuk mendengar siapa perempuan ini. Nah, perempuan ini kita lihat dari budaya yang berbeda. Orang Samaria tidak berbicara kepada orang Yahudi. Dan perempuan ini agak reserve. Kamu kan orang Yahudi gitu. Kenapa kamu mau berbicara dengan saya? Tetapi Yesus mengatakan lebih jauh bahwa kalau kamu tahu siapa aku ini, kamu akan mencari daripadaku. Nah, kalau kita lihat, saudara, dikatakan di sini ya, jikalau di ayat 10, jawab Yesus padanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Saudara, ketika Yesus melihat perempuan Samaria itu, saudara, di benak Yesus adalah
dia membutuhkan saya. Dia membutuhkan air hidup yang ada dalam diri saya, saudara. Bayangkan ini, saudara, kepada orang-orang lain yang tidak memiliki Yesus dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang mudah sekali mengalami gangguan mental. Karena apa? Karena tidak ada perlindungan, penghiburan, penolong dari Roh Kudus seperti yang kita bacakan minggu lalu. Tetapi Yesus dalam hal ini, dia memulai pembicaraan karena dia punya tujuan. I am your solution gitu. Saya jawabanmu gitu. Dan akhir daripada pembicaraan ini, saudara, selain Yesus mengenal dia, mungkin kita tidak seperti Nabi ya. Ketika kita datang orang yang sedang punya masalah, kita tidak langsung tahu, oh kamu masalahnya sini seperti Yesus. Tetapi tujuannya sama. Ketika kita mendengarkan orang yang datang kepada kita, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita juga mengenal orang itu, sama seperti Yesus. Oh masalahnya kan kamu dalam keluarga kamu sudah 5 kali kamu memiliki suami dan sebagainya. Tujuannya hampir sama, saudara. Ketika kita juga mendekati orang-orang lain, saudara. Tapi yang penting di akhir daripada pertemuan ini dikatakan di ayat 25. Di ayat 25 dikatakan, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara, kepedulian Yesus terhadap perempuan ini diakhiri dengan pengakuan perempuan ini atau pengakuan Yesus bahwa dialah Mesias kepada perempuan ini. Dan perempuan ini pun akhirnya tahu gitu. So the end dari percakapan itu adalah sesuatu berita besar yang dapat menyembuhkan siapa saja, termasuk perempuan itu. Akhir cerita ini, perempuan ini bukan saja menerima dan memanggil suaminya, tapi bahkan dia pulang orang sekampungnya dia beritakan hal ini. Nah, dia sendiri sudah menemukan Mesias itu. Saudara, kalau kita melihat poin-poin dari percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini, kita melihat ada sistematisnya Yesus ya. Dari awalnya dia memasuki budayanya Samaria, dia dari Yahudi, dan kemudian dia berbicara tentang air karena itu yang sedang dialami oleh perempuan itu. Jadi pembicaraan itu bertahap masuk kepada pembicaraan yang mendalam. But the end daripada pembicaraan itu adalah supaya wanita itu mengenal Yesus. Dan setiap orang, saudara, yang mengalami gangguan kesehatan apapun, kalau kita meniru model Yesus ini, supaya mereka mengerti bahwa ada Yesus yang dapat menyembuhkan, menolong, menghibur, mendampingi mereka dalam saat-saat seperti itu. Saudara, kita lihat pendengar yang aktif secara konseling ya. Mungkin kita tidak persis sama seperti Yesus, karena ada bagian daripada Yesus ini yang diberikan kepada dia sehingga dia mengerti bahwa dia punya 5 suami. Tetapi ketika kita berbicara kepada orang-orang lain, saudara, kita juga ingin berbicara untuk apa? Untuk menjangkau hati mereka, untuk mengerti mereka. Bagaimana kita mendengar aktif adalah modelnya sama seperti apa yang Yesus telah katakan tadi di sini. Yang pertama, saudara, sebagai pendengar yang aktif, biasanya kita berikan secara fisik kondisinya nyaman untuk kita bisa mendengar dia. Mata kita tertuju kepada orang itu. Sikap kita, biasanya kalau ya sekarang di sini baik-baik semua ya, nggak ada yang terganggu dengan handphone dan sebagainya. Tapi memang kalau kita bicara dan orang lawan bicara kita itu sedang megang handphone, atau kita bicara dengan seseorang, kemudian ada orang lewat, hai gitu kan, tidak aktif kita mendengarnya, kita terganggu mendengarnya. Nah, mendengar yang aktif itu kita juga perlu melihat pertama-tama adalah sikap tubuh fisik kita, dan kita juga melihat kondisinya, apakah pada waktu itu kondisi fisik tepat untuk kita berbicara dengan orang itu, sikap fisik. Nah, kemudian yang kedua adalah kita perlu merespon dengan aktif. Nah, ketika orang itu berbicara, kita merespon dengan aktif. Anggukan kepala, atau kita katakan ya,
Atau kita nyatakan kembali, oh ya masalah kamu sebenarnya begini ya. Mengulang perkataan orang itu. Jadi selain kita tatap mata fisik kita mendengarkan fokus kepada orang itu, mendengar yang aktif adalah juga merespon dengan aktif. Ngomong-ngomong, ya, anggukan kepala dan sebagainya. Kita berikan perhatian kepada orang itu. Yang ketiga adalah empati. Ketika dia berbicara kepada kita masalahnya, kita coba pikirkan di kepala kita, kalau saya mengalami situasi seperti ini, supaya timbul empati. Kalau saya yang mengalami apa yang saya dengar, curhatan hatinya, gimana ya? Nah, ini menimbulkan empati. Yang keempat itu kita hindari menjadi fixer, bahkan menghakimi. Siapkan saja diri kita menjadi pendengar curhatan. Soalnya ketika kita melakukan 4 hal ini, yang dapat terjadi setelah itu adalah yang lawan bicara kita ini akan timbul kepercayaannya kepada kita, respeknya gitu, sehingga dia lebih berani lagi mengeluarkan permasalahannya, curhatannya, lebih trust lagi kepada kita. Nah, terakhir saudara, firman Tuhan katakan, cepatlah untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Nah, perkataan kita saudara, pengetahuan kita itu luar biasa ya. Banyak yang hebat-hebat. Bahkan kita tahu solusi untuk menghadapi atau memperbaiki masalah. Mungkin juga kita tahu ayat-ayat Alkitab dan sikap-sikap pengajaran Yesus. Tetapi kalau itu yang kita utamakan, itu tidak akan membangun relasi. Makanya firman Tuhan katakan, cepatlah untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Pengetahuan yang kita ketahui itu bukan senjata yang utama, tetapi your compassion, belas kasih kita, keharuan, keibaan kita, itulah yang awalnya akan membangun koneksi dan trust kepada orang-orang yang membutuhkan.